welcome back to Female Daily YouTube channel di series Hair Care One on One. Kali ini aku bakal sharing hair care rutin aku karena banyak banget nih yang nanyain hair care rutin aku tuh apa sih. Nah, mau tahu apa aja? Keep on watching! Nah, tapi sebelum masuk ke hair care rutin aku mau ngasih tahu kalau kondisi rambut aku ini seperti yang kalian lihat ya, ini keriting, dan kalau rambut keriting itu cenderung kering. Kalau untuk akarnya itu sih sebenarnya cenderung normal ya kalau di kulit kepala aku. Cuma kalau di ujungnya itu akan terlihat kering karena rambut aku keriting. Makanya rangkaiannya cukup panjang dan juga cukup banyak. Masuk ke pre-nya, ini sebelum keramas biasanya selalu aku biasain sisir. Ini sisirnya dari Tangle Teezer, ini oke banget. Jadi buat yang kusut-kusut bisa terurai dengan ini tanpa rasa sakit. Dan juga aku biasanya pakai minyak, jadi karena tadi rambut aku kering, jadi aku biasain pakai minyak. Sebenarnya ini olive oil dan harusnya bisa merek apa aja. Yang penting minyak zaitun kalau buat aku gitu, karena minyaknya tuh bener-bener minyak. Biasanya olive oil ini aku pakai sebelum tidur. Jadi sebelum aku keramas, malamnya aku pakai ini dulu, di keep semalaman gitu. Dan besok paginya pas mau keramas, biasanya untuk kulit kepalanya aku semprotin si hair mask dari Bonfi ini yang relaxing blend lemon and ginger untuk di batang rambut. Jadi tuh akan berasa lebih segar. Cuma aku nggak suka sama baunya sih. Masuk ke mainnya, biasanya aku akan keramas menggunakan shampoo. Tapi fun fact-nya adalah shampoo ini aku gunakan seminggu sekali. Dan ini udah banyak yang kosong, jadi biasanya aku akan kumpulin si botol-botol ini dan aku drop empties-nya di Female Daily gitu. Karena daripada kita buang di tempat sampah gitu dan berujung di penampungan, jadi lebih baik aku drop di Female Daily supaya nanti bisa dikirim ke bank sampah dan didaur ulang gitu. Jadi aku biasanya pakai shampoonya sih sebenarnya apa aja, cuma yang kandungan SLS-nya itu tidak terlalu tinggi atau tidak mengandung SLS gitu. Karena kalau misalnya aku menggunakan yang kandungan atau memiliki kandungan SLS-nya, itu rambut aku jadi lebih kering. Tapi kadang tuh butuh sih, karena kalau misalnya nggak berbusa tuh kayak ngerasa nggak bersih kan gitu. Nah di sini nih karena kadang kulit kepala aku berminyak dan di bawahnya kering, jadi aku memilih sampo-sampo yang emang untuk for oil hair gitu, dan suka banget sama yang namanya vegan kandungan yang vegan maksudnya gitu. Lanjut ke conditioner, sebenarnya aku pakai ini conditionernya, cuma memang ganti-ganti dan aku bisa pakai conditioner apa aja. Dan kalau bisa untuk conditionernya kalian bisa pilih leave-in conditioner juga gitu, karena sangat-sangat direkomendasikan untuk leave-in conditioner. Ini tadi conditionernya. Terus kalau misalnya nih kan aku tadi bilang kalau aku keramas itu seminggu sekali. Nah kalau seminggu sekali itu aku tidak keramas, bukan berarti aku nggak keramas sama sekali, tapi aku tidak menggunakan shampoo dalam waktu seminggu itu. Tapi untuk membasuh atau rewash, aku pakai si ini conditioning co-wash gitu dari Cantu. Terus aku juga kadang suka pakai yang cleansing cream ini, jadi untuk kulit kepala. Makanya walaupun rambut keriting tapi kulit kepala aku tuh tetap bersih. Kadang-kadang aku juga bukan suka banget sih, tapi ini adalah hal yang wajib, yaitu menggunakan hair mask. Jadi kalau misalnya aku nggak keramas tapi aku rajin banget menggunakan hair mask, dan ini jagoan aku sih sebenarnya, Macarizo. Hair mask tuh bisa pakai apa aja, tapi kalau buat aku the bestnya sih ini. Ada satu lagi nih yang ketinggalan, yaitu dari Lush. Ini juga kecintaan para curling hair warrior kayaknya. Ini tuh suka banget gue sama dia, dan ini biasanya gue pakai after dari gue shampooan gitu. Karena ini adalah conditioning hair primer. Jadi sebelum gue masuk ke produk berikutnya, gue primerin dulu pakai ini, dan ini masih cukup lumayan banyak sih kelihatannya. Nah ini tuh warnanya tuh sebenarnya kayak milk gitu, dan teksturnya cair tapi ada minyak-minyaknya, jadi enak buat terus di rambut. Ini tuh wanginya enak banget, makanya kalau buat orang-orang yang misalnya lagi deket aku kayak kecium wangi banget. Aku jarang pakai parfum tapi karena aku punya banyak hair product, jadi pasti wanginya akan nyambreng gitu.
Lanjut di kegiatan yang luar biasa ini. Kalau yang tadi kan udah kegiatan orang-orang normal, kalau yang ini udah mulai masuk ke hanya rambut keriting aja nih yang punya pengalaman-pengalaman ini gitu. Nah, ini aku pakai leave-in conditioner, tadi ketinggalan. Ini leave-in conditioner yang sebenarnya aku pakai juga buat curling cream aku. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, tinggal aku sisir pakai sisir ini karena ini detangle brush. Jadi biasanya akan ngikutin dengan tekstur rambut kita nih kalau pakai ini. Nah, jadi kalau misalnya udah dipakein ini, aku tinggal sisir. Sebelum aku sisir, biasanya aku bagi ke beberapa section rambutnya. Jadi aku ikat gitu, terus kemudian baru aku sisir yang udah ditaburi atau dilumuri oleh si leave-in conditioner ini. Terus tinggal disisir deh. Dan biasanya aku selain pakai leave-in conditioner ini, aku biasanya pakai juga nih si curling creamnya gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi udah pakai leave-in dan ngerasa udah cukup, biasanya sih udah kadang cuma digini-giniin doang udah jadi juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih cantik lagi rambutnya, aku biasanya pakai hair cream lagi. Nah, ini adalah hair cream yang biasa aku pakai. Sebenarnya masih ada lagi sih beberapa yang aku pakai, cuma nggak semua aku bawa. Tapi biasanya semua hair cream, semua hair cream pasti akan aku coba. Bahkan yang produk cowok tuh kalau misalnya aku ke supermarket, biasanya sering aku temuin di section cowok. Nah, cuma ternyata kalau yang di section cowok mungkin ada ingredients yang mungkin nggak kuat di rambut aku sehingga bikin rambut aku jadi terlihat ubanan gitu. Jadi memang kayaknya tidak disarankan ya buat aku untuk pakai yang produk-produk atau pomade yang ada di drugstore punya cowok gitu. Nah, setelah ini kalau misalnya udah selesai pakai curl cream, aku biasanya akan plopping, yaitu pokoknya diungkep pakai si handuk ini. Jadi kalau setelah keramas pun juga kadang aku nggak langsung handukin, biasanya aku pakein produk dulu baru aku handukin karena kayak air itu kan mengikat produk dalam rambut. Jadi aku biarkan dia setengah basah atau lagi basah-basahnya baru aku pakein si hair care produk itu. Kalau nggak ada handuk microfiber kayak gini, biasanya aku pakai kaos aja, tapi yang bahannya katun ya. Diemin beberapa menit, biasanya sih 10 menit sambil aku tinggal skincarean dan makeup. Selesainya baru aku pakein si produk yang gel ini. Jadi ini teksturnya gel, jadi biasanya kalau udah terdefinisi dengan baik nih supaya lebih tahan lama, biasanya aku pakein gel. Jadi biar makin nge-hold lagi dan bisa jadi lebih tahan lama. Ada yang ketinggalan, lagi-lagi ada yang ketinggalan. Ini salah satu produk yang jadi jagoan gue juga. Ini gue beli waktu itu di FD Studio. Selanjutnya, jadi kalau misalnya tadi udah gue lepas tuh handuknya dan gue keringin pakai hair dryer. Ini hair dryernya itu dari Dyson. Cuma karena gue nggak punya hair dryer, jadi gue pakai yang apa ya ini namanya, tapi gue tambahin si tambahan extensionnya gitu. Udah deh, terus tinggal dinyalain dan gue keringin. Nah, biasanya gue keringinnya itu dari atas sini gini ke bawah. Kalau enggak gue giniin tuh, terus kering. Biasanya cuma perbedaannya adalah kalau keringinnya gue dari bawah, berarti nanti rambut gue akan semakin megar dan akan kering atau jadi gini kayak ngebob gitu. Jadi selalu gue dari atas dan gue tap-tap deh. Nah, selesai dari gue keringin rambut dengan hair dryer atau misalnya gue keringin alami, akan lanjut masuk ke per oil-oilan. Nah, di sini gue ada Biolage, wanginya enak banget, jadi gue suka dan akhirnya gue repurchase terus. Nah, sama si Jisoo. Bacanya si Jisoo sih benar. Jisoo ini juga aku suka banget karena dia tuh ada honey-nya. Jadi makanya teksturnya pun juga lebih tebel dan juga kayak sebenarnya agak kalau di tangan tuh kayak agak lengket gitu. Tapi kalau pas udah di rambut menurut gue
meresap dan kayak si kultikulanya ini nih, kultikula nggak tahu apa namanya, rasa lebih kayak nurut aja gitu kalau misalnya pakai ini gitu. Sama biasanya juga gue suka semprotin juga si wave spray ini karena ini kan ada kandungan oilnya juga kan. Jadi sebenarnya gue juga nggak tahu sih gue tuh sebenarnya cocok atau enggak. Cuma karena gue ngerasa ini ada wave-nya, terus kayak bisa buat dipakai buat curl hair gitu. Jadi gue beli aja. Terus gue pakai deh. Tidak sampai di situ perjuangan rambut aku karena masih ada ini. Tada! Ini ada Hermes, jadi aku suka banget sebenarnya pakai Hermes. Kenapa? Karena kan aku suka banget pakai kendaraan umum, terus juga kayak karena rambut aku jarang keramas ya. Harus tetap wangi, jadi aku selalu pakai Hermes. Nah, biasanya kalau habis keramas atau habis melakukan rutinitas tadi, aku pakai Hermes, kadang juga di skip juga sih. Nah, kalau misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan atau meeting atau apa, baru aku akan reapply si Hermes. Nah, Hermes yang aku pakai ini ada dari Dr. Soap. Ini ada vegan Hermes, aku kenal dia ini dari FD Studio. Jadi waktu itu nggak opening sih, jadi waktu itu aku lagi ke Surabaya, kayaknya X Beauty tahun ini, Surabaya, terus aku mampir ke FD Studio dan aku beli ini. Aku suka banget sih, wanginya juga nggak yang, semuanya kalau gue semprot baunya kayak apa, nggak usah disemprot ya, semprot. Wanginya sih ya nggak macem-macem sih, wanginya fresh aja gitu. Nah, kalau yang kedua ini ada dari Humans, aku kenal ini dari boothnya. Jadi aku waktu main ke Grand Indonesia, terus aku mampir ke boothnya dan ternyata dia baru ngeluarin si hair and body mist ini. Jadi aku langsung beli dan dia terus waktu itu tuh dia cuma baru ada 2, yang satu orgasm atau my first orgasm, sama yang satu lagi yang ODS. Aku suka wanginya sih ini, kadang suka aku pakai buat tidur karena wanginya manis dan bikin jadi lebih calming aja gitu. Nah, terus sama yang 2 ini wanginya lebih tahan lama juga sih. Jadi kalau misalnya aku pergi kayak meeting atau misalnya dinner, aku biasanya pakai yang Givenchy, yang Hermes Givenchy. Sama aku pakai yang Chanel No. 5, ini juga Hermes yang biasa aku pakai kalau misalnya di acara-acara tertentu gitu. Jadi kalau misalnya hari-hari aku pakainya yang spray aja yang kayak gini, tapi kalau misalnya untuk acara-acara yang lebih formal wanginya tuh lebih strong lagi gitu. Tapi masih ada yang ketinggalan, yaitu ini. Biasanya aku pakai kalau buat gojekan, kalau enggak aku pakai buat tidur. Jadi kalau buat tidur, rambut itu tetap harus dijaga supaya enggak kegesek-gesek dan akhirnya pecah seperti dan ini tuh sering terjadi di bagian belakang ya, karena kalau lagi tidur suka gesek-gesek kan sama bantal. Makanya aku pakai ini yang bahannya silk supaya kalau tidur tuh kalau kegesek-gesek tuh masih tetap lembut gitu. Ini dia hair care rutin aku, meja persembahanku untuk rambutku yang tidak lain ini. Jadi ini produk-produk yang udah aku pakai dari masih baru sampai udah habis dan tinggal botolnya. Jadi buat kamu yang brand-brand yang mau ngirimin ke aku, nggak apa-apa, langsung aja kirim ke Female Daily ya, aku tunggu. Thank you, itu aja. Kira-kira kamu mau hair care rutin dari siapa lagi nih? Langsung aja ketik di kolom komen. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.